Bab 265. Bagaimana memerankan pria mesum. Saat Sally Liu berlari ke arah Hailie, Louis Lu merasa ada yang tidak beres. Di antara kakak-kakak cantiknya, mana yang paling meresahkan? Tentu saja adalah kakak ketiga Sally Liu. Rumah ini bahkan bisa dibakar olehnya. Jadi ketika melihat Sally Liu berlari ke arah Hailie, Louis Lu bisa menebak apa yang akan dia katakan. Seperti dugaannya, setelah mendengarkan bisikan Sally Liu, wajah cantik Hailie awalnya memerah, menjadi dingin lagi. Dia berbalik dan berlari kembali ke kamarnya untuk mengambil bantal. Lalu bergegas ke ruang tamu dan memukul Louis Lu yang berada di sofa. Seperti dewi yang menakutkan. Siapa yang kamu bilang konyol? Siapa? Aku harus menghajarmu sampai mati hari ini. Bajingan kecil. Hailie baru saja bertempur di kamar. Tetapi pada saat ini, kekuatan tempurnya sama sekali tidak berkurang. Louis Lu dipukuli dan digulingkan dari sofa. Dia terus memohon belas kasihan. Hailie tidak membiarkannya pergi begitu saja. Melihatnya berguling di lantai, dia merentangkan kedua kakinya yang panjang dan menjepit Louis Lu sehingga dia tidak bisa bergerak. Louis Lu tidak berani bergerak. Kak Hailie yang mengamuk. Sungguh menakutkan. Meskipun Louis Lu memohon belas kasihan, ketika dia melihat ke atas, tidak sanggup menahan rasa kagumnya. Wajah Kak Hailie benar-benar cantik. Dari bawah ke atas, itu adalah sudut buta. Jika seorang gadis yang cantik difoto dari sudut ini, hasil fotonya pasti tidak akan sebagus orang aslinya dan mukanya akan terlihat besar. Begitu banyak gadis mencoba menghindari sudut ini saat berfoto. Tapi Hailie sama sekali tidak pusing akan masalah ini. Dari posisi Louis Lu, hal pertama yang dilihat adalah dagu Hailie, yang merupakan sudut buta. Tetapi ketika sudut ini ditempatkan di wajah Hailie, itu sama sekali tidak mempengaruhi visualnya. Dia masih terlihat luar biasa cantik. Seperti peri menakjubkan yang keluar dari lukisan. Dari sudut manapun terlihat cantik. Selain itu, dari sudut pandang Louis Lu, beberapa bagian dari tubuh Hailie diperbesar. Terutama ketika dia mengayunkan bantalnya dengan keras, sehingga itu bergoyang. Pak, tiba-tiba, setetes keringat harum menetes dari pipi Hailie. Itu jatuh dan menetes ke mulut Louis Lu. Terasa asin. Dengan sentuhan aroma wangi, Louis Lu langsung gelisah, dan tampak menikmatinya. Hailie masih belum menyadarinya, dan terus memegang bantal dan memukul kepala Louis Lu, hingga tubuhnya sedikit melorot. Dia merasakan ada yang tidak beres di bawah bokongnya. Louis kecil mengeluarkan senjata. Hailie tertegun sejenak. Dia segera bereaksi, berseru dan segera bangkit dari tubuh Louis Lu. Wajah Hailie memerah, seolah mau meneteskan darah. Dasar mesum. Hailie memarahinya, melempar bantal ke Louis Lu, dan berlari ke kamar mandi dengan wajah memerah. Dia awalnya mau mandi, alhasil malah bertengkar dengan Louis Lu sehingga membuatnya semakin berkeringat, lengket dan merasa sangat tidak nyaman. Sally Liu dan Celawang awalnya sedang bersenang-senang dan menikmati pertunjukan. Lalu tiba-tiba melihat kakak tertua melompat seolah pantatnya terbakar. Mereka pun sedikit terkejut. Louis Lu berani menyerang kembali. Benar-benar keterlaluan. Dilihat lebih dekat, semuanya tersipu dan serempak mengumpat, bajingan. Sally Liu tiba-tiba tersenyum dan berkata, karena kakak sudah pergi mandi, aku harus mengambil alih tugasnya dan terus memberi pelajaran pada bajingan kecil ini. Hehe. Setelah mengatakannya, dia bersiap-siap duduk di atas tubuh Louis Lu. Celawang juga berkata, benar. Benar. Dia harus dihukum berat-berat. Kakak ketiga, setelah kamu memberinya pelajaran, maka itu giliranku.
Ketika Louis Lu melihat situasi ini sangat buruk, gawat sekali. Ketiga wanita cantik itu mau memberinya pelajaran secara bergiliran. Jadi sebelum Sally Liu duduk, Louis Lu buru-buru berdiri dan memohon belas kasihan, "Kak, saya benar-benar sudah tahu saya salah. Saya tidak akan pernah membuat lelucon seperti ini lagi kelak. Jangan dong Louis kecil. Bukankah bagus kita seperti ini? Hubungan antara kami akan menjadi lebih erat." Sally Liu mengangkat wajah liciknya dan menatap Louis Lu dengan mata rubahnya. Cela Wang juga berkata, "Benar. Benar. Saya paling suka mendengar Louis kecil membuat lelucon seperti ini." Louis Lu melangkah maju dan mencubit pipi Cela Wang dan berkata, "Selain berkata benar. Benar. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Kamu begitu senang melihatku dipukuli." Cela Wang merasa sedih dan berkata, "Louis kecil, lepaskan. Paling tidak, aku akan melewati suka dan duka bersamamu. Lagi pula, aku tidak takut dimarahi oleh kakak tertua. Begini dong." Baru pada saat inilah Louis Lu melepaskan Cela Wang, meninggalkan dua bekas cubitan merah di wajah kecil yang lembut itu. Apa lagi yang bisa dilakukan Louis Lu? Tentu saja, harus membuli yang lemah. Kakak kelima Karin Chu tidak berada di sini. Kalau tidak dia sudah membuli kakak kelimanya. Karena dia tidak berada di sini, dia hanya bisa mencubit Cela Wang untuk melampiaskan dendamnya. Saat Hai Liye keluar dari kamar mandi, semuanya sudah kembali normal. Emosi Hai Liye datang dan pergi dengan cepat. Louis Lu pernah membantunya dalam berkultivasi sebelumnya. Dan dia pernah menghadapi situasi yang lebih memalukan. Jadi dia tidak malu seperti pertama kalinya lagi. Setelah semuanya tenang kembali, Hai Liye duduk di sofa dengan bermartabat, menyeka rambutnya yang basah, dan berkata, "Kru kakak keenammu akan segera datang ke Provinsi Jiangnan untuk syuting. Sebagai sponsornya, saya akan menempatkanmu berperan sebagai pria mesum." Pria mesum? Saya mana bisa berakting? Saya tidak tahu cara berakting. Cik, apakah kamu masih perlu berakting? Ingatlah untuk menahan diri ketika saatnya tiba. Bersambung.